Halo, hari ini saya akan menerangkan cara memakai hasil dari Teachable Machine ke Scratch. Nah, saya akan jelaskan secara mendasar dulu. Teachable Machine ini merupakan suatu web yang dikembangkan oleh Google yang bisa melatih komputer untuk mengenali gambar, suara, maupun pose. Sedangkan Scratch itu adalah suatu pemrograman dasar yang dikembangkan oleh MIT yang dimanfaatkan untuk mengajar pemrograman bagi pemula. Nah, kita ke Teachable Machine dulu ya. Kali ini saya ke FAQ di sini. Nah, seperti yang bisa dibaca di sini, maka Teachable Machine itu merupakan suatu alat yang bekerja di web ya. Dia membuat suatu permodalan machine learning yang untuk dalam kasus ini dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Nah, klasifikasi yang sudah ada sampai saat ini adalah klasifikasi gambar atau citra, bahasa Inggrisnya image ya, klasifikasi suara, audio atau speech, dan juga klasifikasi pose. Untuk kedepannya tentu saja Google akan terus mengembangkannya, nanti akan muncul klasifikasi-klasifikasi yang lain. Nah, cara bekerjanya, dia berdasarkan apa yang disebut dengan transfer learning. Ya. Nah, salah satu machine learning algoritma machine learning yang cukup terkenal adalah neural network. Ini bisa dipakai untuk mengklasifikasikan. Ada banyak kegunaan yang lain tentu saja, tapi dalam kasus ini kita tertarik untuk mengklasifikasikan. Nah, neural network ini yang di Google ini sudah dilatih sebelumnya. Kalau gambar ya dilatih dengan banyak sekali gambar, mungkin jutaan gambar. Kalau suara juga dilatih dengan banyak sekali suara, pose juga sama. Nanti kita akan masukkan gambar kita sendiri atau suara kita sendiri, kemudian neural network yang sudah dilatih pada awalnya ini akan menyesuaikan dengan apa yang kita masukkan. Makanya itu disebut dengan transfer learning karena pembelajaran dari neural network yang ada disesuaikan, ditransfer ke neural network yang baru. Ya begitu secara singkat cara kerja Teachable Machine. Jadi memang dia cukup bagus karena pada dasarnya sudah dilatih dulu dengan banyak hal. Ini kita kembali ke halaman utamanya. Nah, Teachable Machine ini bisa disambungkan ke banyak program yang lain, misalnya untuk hardware, Arduino, atau misalnya Android Studio bisa, atau untuk pemrograman pada dasarnya, misalnya dengan Python atau hal-hal yang lain di sini. Di sini ada penjelasannya dengan video, semua bisa dilihat di sini. Kemudian cara menggunakannya cukup mudah, kita memasukkan data kita mentrain data kita, kemudian kita mengekspor. Hasil ekspornya ini nanti yang kita masukkan ke Scratch kita ya. Ini ada banyak video untuk menjelaskannya. Kemudian banyak link-link yang di bawah di sini. Ya ini penjelasan tentang 3 klasifikasi yang sudah ada. Kemudian ada banyak link tentang tutorial dan mencari ide bagaimana Anda dapat memanfaatkan hasil dari Teachable Machine ini. Nah, yang kita akan belajar kali ini adalah dengan ini ya, menggunakan Dancing with AI. AI ini adalah Artificial Intelligence, dia dikembangkan oleh MIT Media Lab. Jika diklik di sini, nah, memang dikembangkan untuk yang belajar pemrograman pertama kali ya di sini ya. Seperti yang dilihat di sini, kita bisa scroll ke bawah. Kemudian bisa melihat contoh-contoh proyek yang kita bisa manfaatkan dengan Dancing with AI ini. Nah, harap diingat bahwa Dancing with AI ini
tidak hanya memakai teachable mesin ya, juga ada hal-hal yang lain. Misalnya nih, untuk yang gambar pertama ini, aplikasi pertama, itu dia berusaha mendeteksi apakah ada mata atau tidak dalam gambar yang ditangkap oleh webcam. Nah, ini kalau dibutuhkan Anda bisa mendownload programnya, kemudian misalnya Anda menyesuaikan sendiri ya dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Nah, untuk yang ini misalnya 2 di sini, dia mendeteksi di mana ujung jari kita, yaitu jempol dan telunjuk. Kemudian di sini misalnya dilihat apakah jempol dan telunjuk kita ini menjadi satu atau tidak posisinya. Nah, yang semacam ini kemungkinan besar memang tidak dikembangkan dengan teachable mesin, namun dikembangkan dengan apa yang namanya face sensing. Face sensing yang di sini adalah face sensing dari lab scratch.mit.edu. Jika dibaca di bawah di sini, dia memang adalah blok-blok yang masih dalam tahap percobaan yang suatu saat akan ditambahkan ke Scratch. Nah, selain itu memang dari Dancing with AI itu sendiri, Media Lab di sini dia mempunyai beberapa tambahan blok yang dia kembangkan, yaitu hand sensing. Hand sensing-nya sama dengan tadi, dengan juga body sensing. Jadi kemungkinan besar program yang tadi mengenali letak jempol dan letak telunjuk, dia memakai hand sensing di sini. Namun itu bukan topik video kali ini. Yang kita mau belajar nanti adalah teachable mesin. Ya, ini saya menuju ke program utamanya saja dulu. Ini ya. Saya tutup dulu saja yang lainnya. Kemudian bisa dilihat contoh-contoh di sini. Misalnya yang mengenali apakah mulut itu terbuka atau tertutup, lalu di mana letak mulutnya, mengenali ekspresi, mengenali mata yang terbuka atau tertutup, atau mengenali letak dari telunjuk, atau menggunakan apapun pose atau gambar atau apapun untuk membuat permainan ya. Di sini jadi pergerakan dari ular ini ditentukan apakah yaitu ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah ditentukan dengan misalnya pose atau gambar tertentu. Ya, ini kemungkinan adalah dengan menggunakan pose, ya, dengan melihat posenya misalnya. Tentu aja ada banyak cara yang lain. Ini permainan game ini mungkin menarik, yaitu mendeteksi letak ujung jari ya, kemudian bisa dipakai untuk membuat permainan. Nah, untuk kali ini kita langsung membuat program saja. Kita open post block di sini. Nah, hari ini saya mau buat program di mana nanti ada sesuatu yang membuka atau menutup sesuai dengan perintah buka dan tutup yang saya berikan secara lisan. Ya, saya mau mencari animasi yang cocok. Di sini bisa memilih sprite yang ada, atau bisa juga upload sendiri atau menggambar sendiri, tapi saya pilih saja. Kemudian saya mau pilih sesuatu sprite yang ada buka dan tutupnya. Nah, saya pilih kepiting saja ya, ini karena ada buka dan tutup capitnya. Kemudian karena saya tidak butuh yang orang ini, saya hapus saja, delete, klik delete. Ini crop-nya saya besarkan sedikit ya. Ukurannya namanya tetap crop saja, tetap di show, bukan di hide, di show. Kemudian nih ukur XD-nya bisa disesuaikan angkanya. Oke, mungkin tidak usah dimiring-miringkan direction-nya, biarkan 90 saja. Nah, crab ini mempunyai kode yang nanti kita akan bikin bersama. Kemudian kostum adalah bentuk tubuh dari crab-nya ya. Bisa disesuaikan jika diinginkan. Terus kemudian ada sound nanti.
Sebelum kita lanjut, kita mau cari latar belakang dulu saja. Ini pakai backdrop, bisa down upload, bisa membuat sendiri, tapi saya mau pilih saja. Saya mau cari sesuatu yang ada hubungannya dengan laut ya. Nah, ini saja. Birunya saya suka. Tapi buat saya ini terlalu rumit gambarnya. Saya mau hapus bagian-bagiannya, bisa disesuaikan. Saya klik backdrop-nya di sini. Ini jadi backdrop. Kemudian bisa diganti-ganti, misalnya mau dikasih tulisan apa, atau mau dirubah sedikit ya. Tapi ini saya mau buat lebih simpel. Dihapus saja biar simpel gambarnya. Crab-nya mungkin saya sesuaikan sedikit. Ya, di sini saja ya. Nah, sekarang saya mau buat program untuk Crab-nya, yaitu jika ditekan, ini ya event, jika ditekan misalnya huruf A dengan keyboard, nanti Crab-nya akan muncul yang Crab A. Coba oke. Saya coba yang lainnya. Jika eventnya adalah huruf B, maka Crab B. Saya coba A, B, A, B, A, B. Nah, bisa dilihat di sini capitnya membuka jika B. Jadi A, B, A, B. Nah, supaya lebih jelas saya beri suara. Mungkin pakai popnya ini saja. Sound. Kemudian start pop. Saya coba ya. A. B tidak ada suara. Supaya B juga ada suara, saya klik sound. Kemudian choose a sound saja. Saya malas untuk merekod atau mengupload ya. Bisa kan misalnya mau merekod suara sendiri. Kemudian saya mau cari efek yang simpel-simpel saja. Apa ya? Ini kalau mau mendengarkan bisa ya seperti itu ya, bisa didekatkan kursornya, mouse-nya. Nah, saya pilih water drop saja. Simple, cuma bentar gitu ya. Saya pilih water drop, ini bisa didengarkan. Kemudian kembali ke kode, start sound, water drop. Ya. Saya coba A, B, A, B. Ini kalau suaranya tidak muncul di sini, bisa diklik di sini, kemudian dipilih ya. Bisa record sendiri kalau mau. Ya, ini sekali lagi A, B, A, B. Ya, seperti itu. Programnya sudah jadi. Sekarang saya mau menuju ke Teachable Machine. Bisa klik di sini. Bisa klik Teachable Machine di atas ini, atau karena saya sudah buka ya sudah saya pakai saja yang ini. Ya. Kemudian karena saya ingin mengendalikan Crab-nya dengan suara, saya klik Get Started di sini, kemudian saya pilih yang Audio Project karena ini suara. Nah, jangan bingung, gambar-gambar di atas ini disebut dengan spektrogram. Dia menggambarkan frekuensi terhadap waktu. Jadi kita bisa melihat pergerakan pergantian frekuensi terhadap waktu. Nah, dalam channel ini saya sudah menjelaskan, sudah membuat video-video mengenai spektrogram jika ingin belajar lebih dalam tentang apa itu spektrogram, tapi tentu saja itu lebih dalam dan mungkin untuk video kali ini kita pakai saja ya langsung audio project-nya. Ini saya klik audio project. Nah, untuk audio project ini dibutuhkan pertama-tama background noise untuk merekam background noise di sekitar kita tuh seramai apa ya. Nanti saya akan tekan mikrofon di sini, kemudian saya mungkin akan gerakkan mulut sedikit supaya itu jadi background saja. Bisa juga cuma di mic-nya dihidupkan terus Anda diam saja, kemudian background sekitar akan direkam ya. Saya klik mic, saya sesuaikan dengan mic saya.
Kemudian saya rekam background voice-nya, bisa disesuaikan settingnya nanti di sini, cuma ini saya rekam aja ya. Setelah itu klik extract sampel, maka kita mempunyai 20 audio sampel per satunya 1 detik. Ya, ini kalau misalnya ada yang harus dihapus, misalnya tidak sengaja berkata sesuatu, bisa dihapus, delete di sini, bisa didengarkan juga satu-satu. Ya, ini karena background noise, maka kurang terdengar ya. Saya sekarang buat kelas-kelasnya, yaitu kata buka. Kemudian saya klik mikrofon di sini, sesuaikan mikrofonnya. Kemudian ini settingnya bisa disesuaikan, misalnya setelah menekan tombol, delay-nya berapa lama, kemudian durasi perekamannya berapa lama. Terutama ini bermanfaat jika misalnya suaranya misalnya suara alat musik atau suara sesuatu yang Anda harus mengambil alatnya dulu, atau melepaskan tangan Anda dari mouse dulu, kemudian baru bisa memainkan alatnya. Ya, jadi delay itu akan sangat bermanfaat. Ya, kita coba saja. Ini kata buka ya, saya akan merekam kata buka. Buka, buka, ekstrak sampel. Ini kalau tidak cocok bisa dihapus atau bisa didengarkan dulu. Buka. Ya, seperti itu. Nah, ini minimal audio sampelnya 8, tapi pada dasarnya semakin banyak audio sampelnya, maka kemungkinan hasilnya nanti, hasil klasifikasinya akan semakin bagus ya. Saya rekam lagi. Buka, buka. Usahakan audio sampel yang Anda rekam itu cukup bervariasi, sehingga memang mesinnya ini bisa dilatih dengan berbagai macam variasi. Buka, buka. Buka, buka, buka. 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 Ya. Untuk kali ini cukup sekian ininya ya. Audio sampelnya saya sarankan untuk ditambah, tapi ya saya berhenti di sini aja, kita lihat hasilnya nanti. Nah, kelas berikutnya, kelas tutup. Tutup, 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 tutup. Oh ya, jika Anda ingin program Anda ini bisa bekerja untuk banyak orang yang lainnya, pastikan juga audio sampelnya ini bukan perekaman dari satu orang saja ya. Jadi dia cukup dapat variasi berbagai jenis suara orang. Tutup, tutup. Tadi cukup benar ya. Tutup, tutup, tutup. Nah, cukuplah ya, nggak apa-apa. Atau mau dihapus yang ini? Tutup, tutup. Hapus saja ya T-nya kepotong.
Tutup, 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 tutup. Cukuplah ya. Oh, saya mau buat satu kelas lagi, yaitu untuk lainnya, terutama karena nanti saya akan banyak berbicara kata-kata lain kan, selama perekaman videonya. Jadi, saya belajar. Teachable mesin ini bagus. Scratch dan teachable mesin. Terima kasih untuk melihat channel ini. Banyak hal yang harus direkam sebenarnya. Kita berusaha, semoga hasilnya baik. Terima kasih Google telah membuat ini. Ini kepiting semoga bisa bagus. Programnya jalan enggak ya? Semangat ya, belajar terus programming. Nah, ini memang untuk lainnya, supaya bisa mencakup banyak hal lainnya, sebenarnya audio sampelnya memang harus banyak ya. Cuma ya saya berhenti di sini, coba kita lihat hasilnya saja. Kemudian kita bisa train modelnya. Untuk train model bisa dipilih parameternya. Epoch ini adalah perulangan. Pada dasarnya bila epochnya semakin besar semakin baik, tapi tidak selalu sih. Ini kita pakai default saja, epochnya 50 ya. Kemudian kita train model kita. Nah, karena teachable mesin ini bekerjanya di web, maka trainingnya juga di web ini. Akibatnya akan muncul seperti ini, yaitu jangan menutup atau memindah ke tabs yang lain selama training ya, supaya tidak ada masalah. Tunggu dengan sabar hingga angkanya 50 di sini, dan semakin banyak audio sampel yang Anda masukkan, biasanya memang training akan semakin lama, tapi hasilnya akan semakin baik. Nah, ini sudah selesai, kita bisa lihat nih misalnya hasilnya di sini. Ini saya karena tidak bilang kata tutup, maka deteksi sebagai lainnya, kecuali kalau saya bilang buka atau tutup. Buka, tutup. Ya, seperti itu ya. Jika saya ada detik-detik di mana saya diam, dia akan terdeteksi sebagai background noise. Jika saya ngomong kata-kata lainnya, akan terdeteksi sebagai lainnya. Buka, tutup. Seperti itu. Nah, untuk menyambungkan hasil ini ke program kita ekspor modelnya di sini. Nah, ini ada dua pilihan ya. Lite ini biasanya kalau untuk hardware, misalnya mau dibuat aplikasi pakai Android Studio atau pakai hardware lainnya gitu ya. Kalau yang biasa ini untuk yang aplikasi-aplikasi di komputer. Nah, tergantung kegunaannya, mau pakai programming atau mau pakai apa bisa dipilih di sini. Tapi kalau kita kali ini kita mau menyambungkan hasilnya ke Scratch, kita pakai upload my model saja. Jadi kita ini mengupload model kita ke servernya Teachable Machine. Ya, harus ditunggu dengan sabar ya, hingga kita dapat link seperti ini. Nah, link ini yang nanti kita copy, lalu kita pakai ke program kita. Saya ke programnya. Kemudian untuk menyambungkan dengan Teachable Machine, saya harus klik di bawah di sini. Kemudian memilih Teachable Machine di sini ya. Nah, Teachable Machine ini bisa disambungkan ke video, karena itu biasanya setting di sini adalah transparansinya 50 mulainya. Tapi jika Anda tidak butuh videonya, seperti kita kali ini tidak butuh videonya, kita bisa men-setting videonya ini jadi, ya kita tidak pakai webcam kita, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi kita bikin jadi 100. Kemudian diklik aja enter seperti ini, dia akan
tidak pakai videonya ya. Kemudian link yang kita dapat tadi bisa di-copy di sini. Dan setelah Anda mengcopy di sini, tunggu agak lama sampai lambang ini jadi hijau ya. Nah, ini cukup cepat kali ini lambangnya jadi hijau ya. Kemudian misalnya bisa nih saat program dimulai, maka dia akan mengambil modal dari sini. Nah, saat dia jadi hijau, Anda bisa perhatikan di sini, nih ya, pendeteksinya sudah menyesuaikan modal kita, buka, tutup, dan lainnya. Nah, ini bisa dipakai untuk menggantikan A tadi nih ya. Kita coba dulu kalau A tadi kalau tutup ya. A tutup berarti ini bisa diganti jika tutup. Tutup. Ya, seperti itu. Nah, mungkin supaya programnya ini tidak online di dua web, kita bisa tutup saja ini programnya daripada dia mendeteksi terus apa yang saya katakan di sini ya. Jadi ini saya tutup saja. Kemudian di sini kalau dideteksi kata tutup ya. Kemudian kalau dideteksi kata buka, ya seperti ini, maka buka, tutup, buka, tutup. Ya, ini karena saya klik tadi. Nah, sekarang di tahap ini programnya dasar sudah selesai. Jadi dengan Scratch ini, dengan menggabungkan Scratch dan Teachable Machine, kita bisa membuat suatu program simple pengenalan suara. Ini saya buat kelasnya buka dan tutup. Tentu saja ini programnya belum sempurna karena pelatihannya belum bagus ya, maksudnya bagus dalam artian audio sampelnya pasti masih kurang, misalnya ada kata-kata yang mirip dengan kata buka yang dikenali sebagai buka. Bisa, bisa tidak cukup aman. Ya, seperti itu. Saya tidak tahu. Nah, itu ada kata itu yang dideteksi sebagai tutup. Buka, itu. Nah, karena tutupnya kan sama dengan tu-nya ya, jadi buka, itu. Nah, itunya tadi tidak masuk ke lainnya, sehingga memang programnya harus memutuskan apakah dia termasuk kelas lainnya atau kelas tutup. Ya, demikian pengenalan kali ini. Sudah berhasil, kita berhasil membuat suatu kepiting yang membuka dan menutup capitnya sesuai dengan perintah dari suara yang kita berikan. Selamat berkreasi, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.